dipaku pada salib itu, mati ganti insan berdosa. Kan ku kasihi terus salibnya sampai ku tinggalkan yang fana. Akan ku pegang terus salibnya sampai ku tukarkan mahkota. Salibnya dihina, ditolak dunia, namun bagiku. Shalom Jemaat RJCC Malang, kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada warga kerajaan Allah di RJCC yang sangat antusias untuk hadir ibadah bersama dengan kami. Kami bersyukur Tuhan mempercayakan warga kerajaan Allah yang sudah hadir baik untuk ibadah raya maupun ibadah roki atau gereja anak. Kami menghimbau agar setiap warga kerajaan dapat datang 30 menit sebelum ibadah dimulai. Dengan kedatangan lebih awal, Anda dapat memilih tempat duduk dengan lebih nyaman dan turut mendukung kelancaran jalannya ibadah. Dengan penuh sukacita dan hormat, kami menghimbau Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kembali duduk di tempat yang telah disediakan, karena ibadah RJCC akan segera dimulai. Pada kesempatan ini, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati, pikiran, dan diri kita untuk benar-benar fokus dalam beribadah kepada Tuhan. Karena kita beribadah bukan untuk terlihat baik dan menyugup Tuhan, tetapi karena Tuhan telah menyelamatkan kita dari dosa dan kematian kekal. Marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan betapa besar kebaikan dan kemurahan-Nya yang telah Dia limpahkan atas setiap kita sepanjang hidup kita.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom RGCC. Yang datang cuma 1, 2, 3. Shalom RGCC. Datang ke tempat ini dengan penuh sukacita. Amin. Amin. Oke, amin. Oke, sebelum kita sama-sama muji dan menyembah Tuhan, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama kita merenungkan di Mazmur 50 ayat 1 sampai 6. Sudah muncul? Oke, kita baca sama-sama bisa? Bisa? Oke, Mazmur 50 ayat 1 sampai 6. 3, 2, 1. Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Selah. Oke, dalam perjanjian lama kita tahu Mazmur ini adalah kitab dalam perjanjian lama. Oke, dalam perjanjian lama jika bangsa Israel berbuat dosa, apa yang akan dilakukan? Mereka akan membuat korban bakaran untuk penghapusan dosa atau penebusan dosa. Dan itu biasanya untuk korban itu ada ininya masing-masing, ada pokoknya kalau dosanya ini dia harus korbankan ini. Jadi ada ketentuannya seperti itu. Nah, biasanya digunakan kan domba, lembu, sapi dan lain sebagainya. Jadi bisa bayangkan ya Bapak Ibu Saudara, teman-teman semua, kalau misalnya kita masih hidup dalam perjanjian lama gitu. Seberapa banyak sih lembu, domba, sapi, kambing, apapun itu yang harus kita korbankan karena untuk penebusan dosa kita gitu loh Bapak Ibu. Paham gak maksud saya? Nah, karena kelemahan kita ini tadi, karena kemanusiaan kita ini, kedagingan kita ini, karena keberdosaan kita ini, kita nggak akan pernah bisa memastikan kan bahwa kita tidak akan berbuat dosa. Ada di sini yang bisa memastikan hidupnya tidak akan pernah berbuat dosa. Bahkan mungkin jika kita hidup di perjanjian lama, kita mungkin harus mengorbankan, bingung bikin korban bakaran setiap 1 jam sekali mungkin, 2 jam sekali mungkin, ya kan. Kita aja tidak bisa memastikan. Bahkan untuk menjaga diri kita sendiri aja loh Bapak Ibu Saudara, kita nggak mampu. Apalagi untuk menyelamatkan diri kita sendiri dari dosa. Menjaga diri kita sendiri aja yang secara fisik bisa kita jaga. Hal yang paling bisa kita lakukan lah untuk sekarang gitu. Menjaga diri supaya nggak kemalingan. Menjaga diri supaya tidak berbohong mungkin. Tapi kita tetap bisa aja berbohong. Kita aja menjaga diri kita untuk tidak berbuat dosa saja kita nggak mampu. Apalagi menyelamatkan diri kita sendiri dari dosa. Karena Allah adalah hakim. Allah juga kasih. Dan karena begitu besar kasih Allah buat setiap kita, Allah mengorbankan anaknya. Berinisiatif memberikan anaknya yang tunggal. Turun ke dunia untuk menebus dan menyelamatkan setiap kita. Semua sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Karena pengorbanannya Tuhan Yesus, kita bisa ada sampai hari ini Bapak Ibu Saudara. Tanpa pengorbanan Tuhan Yesus,
tanpa inisiatif dari Allah, mungkin selamanya kita akan jadi seterunya Allah. Bahkan mungkin kita nggak akan ada di sini. Karena kita sibuk untuk menyelamatkan diri kita sendiri dari dosa yang nggak akan pernah mungkin bisa kita lakukan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita merayakan kebaikan Tuhan. Kita mau sama-sama rayakan kesetiaannya yang besar untuk setiap kita. Dengan penuh ucapan syukur. Saya persilakan Bapak Ibu bisa duduk, bisa berdiri. Bebas mengekspresikan rasa ucapan syukur Bapak Ibu Saudara. Untuk kebaikan Tuhan, untuk kesetiaan Tuhan untuk setiap kita. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena kami ada sampai hari itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Semua karena kebesaran-Mu Tuhan. Karena kemurahan-Mu Tuhan atas setiap kami Tuhan. Bukan kuat dan gagah kami Tuhan. Tapi semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu.
kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, pengorbananmu besar dalam kami. Karena kasih-Mu Tuhan, aku hidup hari ini. Kasih Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Oh, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia.
membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau ya Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Kau Allah yang sungguh besar dalam setiap hidup kami Tuhan. Karena kasih-Mu, pengorbanan-Mu yang terus memenuhi hidup kami. Kami boleh ada hari ini semua karena kemurahan-Mu. Buat semua yang bersyukur, mengucap syukur di hadapan Tuhan, semua katakan amin. Semua bangkit berdiri dari tempat duduk kalian semua. Lihat kiri kanannya, ada nggak wajah-wajah bermuram durja? Masih ada wajah-wajah bermuram durja? Kita mau sama-sama meninggikan Tuhan. Amin. Semua tepuk tangan di atas kepala RGCC. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Dengan RGCC memuji Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Everybody say, Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. oh, Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. dengan Bapak Ibu sendiri yang bernyanyi, say, amin. Bersuka cita, nah, oh, oh. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka cita. Oh, Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah.
memuji Tuhan? Belum capek memuji Tuhan? Belum capek memuji Tuhan? Yuk. Wow. Tepuk tangan di atas kepala. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus
berdoa buat adik-adik Rocky. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri, kita memberkati adik-adik Rocky yang akan beribadah. Rocky, are you ready? Yay! Mari kita arahkan tangan kita memberkati adik-adik Rocky. Kita percaya bahwa mereka pun beribadah menerima kebenaran Injil dan mereka akan bertumbuh dengan kebenaran yang telah disampaikan dan akan disampaikan. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur dengan keberadaan adik-adik Rocky. Kami percaya mereka pun adalah jiwa-jiwa yang dikasihi oleh Tuhan. Biarkanlah melalui ibadah yang akan mereka alami, mereka mengenal kebenaran, mereka hidup firman, ada Injil yang diberitakan boleh berema dalam kehidupan mereka. Dan kami percaya melalui kebenaran firman-Mu akan membawa mereka bisa bertumbuh dalam iman pengenalan akan Engkau dan hidupi kebenaran itu. Kami pun berdoa pada saat ini buat kakak-kakak yang akan menyampaikan kebenaran firman. Tuhan, Kau berkati mereka, Kau berikan hikmat untuk setiap perkataan yang boleh keluar dalam bibir mulut mereka. Itu adalah kebenaran yang berasal dari Engkau. Dan kami percaya Bapa bahwa apa yang sudah ditabur, firman yang ditabur tidak akan sia-sia. Itu akan menjadi fondasi di mana mereka akan bertumbuh di dalam Engkau. Kami mengucap syukur, kami memberkati, kami memberikan doa dan berkat yang terbaik yang berasal dari Engkau supaya mereka diberikan hikmat untuk bisa mengerti kebenaran itu. Di dalam nama Tuhan Yesus melalui pertolongan Roh Kudus kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Shalom RGCC. Tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberi persembahan. Anda dapat memberi dengan cara transfer ke rekening gereja yang telah kami cantumkan atau dengan scan QR melalui aplikasi-aplikasi yang ada di samping saya. Dan yang ingin menabur melalui cash dapat mengambil amplop persembahan di meja asyir. Dan untuk persembahan persepuluhan, Bapak Ibu Saudara dapat memberi melalui cash ataupun transfer ke rekening gereja dengan mencantumkan P10 spasi kode pribadi. Kita memberi bukan karena ingin diberkati, tapi kita memberi karena kita sudah diberkati. Sebelum memberi, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kasih setia Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Hari ini kami diberikan kesempatan untuk memberi, dan kami tahu pemberian yang kami berikan itu bukanlah milik kami, melainkan semua yang kami miliki adalah milik Tuhan. Dan hari ini kami diberikan kesempatan untuk memberi apa yang menjadi milik-Mu. Biarlah pemberian ini dapat memperluas kerajaan Tuhan dimanapun gereja Tuhan ditempatkan. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus segala kemuliaan. Amin. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kami. Selamat datang di RGCC, Rock Generation Community Church, yang dimana RGCC memiliki hashtag Home for the Imperfect, rumah bagi orang-orang yang tidak sempurna, yang rindu berubah dan berbuah bersama untuk memuliakan Tuhan, diperlengkapi sebagai pemimpin, serta memperluas kerajaan Allah di dalam kasih karunia Bapa melalui Injil Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Semua warga kerajaan hiduplah sebagaimana Kristus telah hidup. Barang siapa mengatakan dia ada di dalam Kristus, dia wajib sebaiknya hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tidak ada raja yang mencuci kaki daripada hamba-hambanya. Cuma Dia.
Dan saya masih ingat saudaraku firman yang sama yang saya sampaikan minggu yang lalu. Mika 6 ayat ke-8 ini penting sekali. Sebab jangan berpura-pura ataupun ingin tahu. Dan Tuhan memberitahu apa yang berkenan pada dia. Yang pertama-tama hidup dalam keadilan. Mispat, sesuai firman. Yang kedua hidup dengan hesed, yaitu kasih setia. Kasih setia ini dalam perjanjian juga antara suami istri. Dan yang ketiga, kenapa timbul pertengkaran, perkelahian, bahkan perang? Kenapa? Yang satu meninggikan diri, yang satunya rendah diri. Dan timbullah kalau dua orang gila baru ada peperangan. Dan firman Allah menunjukkan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Saya punya dua orang saudara dan yang satu masih hidup, yang satunya sudah bersama Tuhan. Saya sebut nama mereka. Tidak ada pemimpin pujian KKR lebih hebat di Indonesia dari Yonas Suisa. Juara pop singer Indonesia, saudaraku. Suaranya bagus, hebat, orangnya keren, saudaraku ya. Dan kita tumbuh bersama-sama dengan saudara Yonas ini. Dan karena dia punya trofi, yaitu waktu dia jadi juara pop singer seluruh Indonesia. Belum ada idol-idol, belum ada yang seperti itu. Kalaupun ada kejuaraan pasti Yonas, sebab saudaraku dia seperti Lionel Richie Indonesia. You know what? Satu hari kalau dia pulang dari pelayanan, di depan itu ada trofinya disorot dengan lampu, saudaraku. Ya, dia sangat bangga. Aku ini pemimpin yang hebat. Aku ini penyanyi yang paling top. Tetapi melayani Tuhan. Sampai Tuhan berbicara pada dia. Malaikatku paling jelek. 1 juta kali lebih bagus dari kau. Engkau melayani aku karena kasih karuniaku. Waduh saudaraku. Dia minta ampun. Lalu dia bakar trofinya. Jadi kalau sekarang pulang dan tidak lihat lagi apa yang dia bisa banggakan. Dia cuma bilang, Tuhan, semua karena kemurahan-Mu. Saudara, saya bayangkan suara saya ini kalau Tuhan pakai untuk presenter dan sebagainya, itu betul-betul triple grace from the Lord. Sebab apa? Pak Krisman sama kan bilang, Pak Arif ini itu suaranya serak-serak mengerikan katanya. Yang kedua, sahabat saya sudah bersama Tuhan. Ade Manuhutu. Siapa penyanyi yang begitu hebat, punya golden records. Saudaraku, wah waktu itu kan masih kaset ya. Waduh luar biasa, dia punya beberapa golden records di ruang tamunya. Dan saudaraku, dia juga bebas dari affair. Orangnya sangat terkenal. Dan orang lihat dia rendah hati. Tetapi saudaraku kan tidak lihat yang di dalam. Satu hari dia mengalami kecelakaan, waktu dia pulang rumah, semua golden records-nya hilang, saudaraku. Dan isinya berkata, aku kan penolongmu, aku bantu kamu supaya rendah hati. Semulai saat itu dia lagi bisa membanggakan dirinya. Karena dia melayani Tuhan, bukan karena dia hebat, bukan dia penyanyi paling top, tetapi karena kemurahan Tuhan. Hiduplah dalam kerendahan hati, tapi ingat, semua itu bukan karena kita punya kelebihan. Bukan kuat, bukan gagah. Tapi rohku, kata Tuhan. Karena itu setiap saudara, yuk minta. Sebab Tuhan benci orang congkak, memusuhi orang congkak, orang sombong, tetapi memberikan kasih karunia kepada yang merendahkan dirinya. Walk humbly with your God. God bless you. Amin. Congkak orang sombong, tetapi memberikan kasih karunia kepada yang merendahkan dirinya. Walk humbly with your God. God bless you. Amin. Amin. Kita mau sama-sama siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Berjalan dalam kegelapan
Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kebenaranku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam
kita semua bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini. Dalam janji-Mu, kemenangan-Mu selamanya Kau nyatakan besar setiamu, Tuhan Yesus. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya, dan ku nyatakan besar setiamu, Tuhan. Besar setiamu, Tuhan. Besar setiamu, Tuhan, di hidupku. Sungguh besar setiamu, Tuhan, dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Kami mengakui Tuhan kebesaran kasih setiamu, kebesaran-Mu Tuhan, yang sanggup mengatasi segalanya, termasuk setiap kesalahan kami, pelanggaran kami Tuhan. Kami yang dahulu Tuhan, senantiasa Tuhan hidup di dalam dosa, terikat di dalam dosa. Tapi hari ini Tuhan kami mengucap syukur karena kasih setiamu Tuhan. Engkau sudah melakukan segalanya untuk kami. Engkau memberikan dirimu, Engkau memberikan nyawamu, Engkau memberikan hidupmu untuk menebus setiap kami. Kami bersyukur oleh karenanya Tuhan. Kami boleh bersuka cita hari ini Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mempersiapkan hati kami dengan penuh sukacita Tuhan. Sebab kami tahu di dalam Engkau kami punya pengharapan yang pasti. Di dalam Engkau kami punya jawaban yang pasti. Di dalam Engkau Tuhan, di dalam firman-Mu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan-jalan kami. Biarpun hari ini Tuhan kami gak melihat masa depan kami, mungkin hari ini kami bingung untuk menentukan setiap jalan kehidupan kami. Tapi kami mau katakan kami tetap percaya kepada Engkau. Karena Engkau Allah yang mengatur segalanya di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan setiap rencana-Mu. Kami boleh Tuhan ada sampai hari ini. Dan biarlah setiap umat-Mu Tuhan boleh mendengarkan setiap firman-Mu. Buka setiap hati kami Tuhan, pikiran kami Tuhan, biarlah hati kami dikalibrasi terus Tuhan dengan firman-Mu, dengan Injil kebenaran-Mu. Dan kami boleh pulang dengan melihat Kristus yang terutama dalam hidup kami. Terima kasih buat setiap kita yang siap mendengarkan firman, mari sama-sama katakan amin. Terima kasih tim RPC yang sudah membawakan lagu yang luar biasa. Kita menyembah bersama. Shalom Bapak Ibu semuanya, saudara-saudara sekalian. Apa kabarnya hari ini? Baik, tidak seberapa baik atau luar biasa biasanya ya. Hari ini minggu terakhir sebelum kita Paskah minggu depan ya. Jadi minggu depan kita akan ada 2 ibadah. Hari Jumat, tolong diperhatikan nanti ada pengumumannya ya. Hari Jumat kita akan ada ibadah Jumat Agung. Jam 10 pagi juga sama, kemudian Minggu kita akan ada Resurrection Day ya. Jam 10 pagi juga di tempat yang sama, di gelombang yang sama. Jangan pindah channelnya ya, tetap di tempat ini. Oke, hari ini saya akan membahas tentang tetap di dalam khotbah berseri yang terakhir, yaitu yang keberapa Bapak Ibu? One Cross Seven Word yang ke? Oh sudah ada tulisannya yang ngerepek. Judulnya saya ambil berserah. Ini adalah perkataan Yesus yang terakhir ya, sebelum dia menjelang kematiannya di kayu salib. Bisa nggak ya? Oke, bisa ya. Oke, saudara, kalau kita tahu gini, kalau setiap orang di masa kritis atau di akhir menjelang kematiannya, kira-kira pesannya biasanya apa?
ngumpul keluarga besar. Benar nggak? Yang dari luar negeri datang, yang dari dalam negeri datang, dalam kota, luar kota, semuanya dipanggil sampai datang. Karena apa? Oh ya ada papa mamaku sudah sakit mungkin dan sebagainya, ya kan? Kakekku, cucu-cucunya dikumpulin. Karena apa? Ada pesan yang sangat penting. Benar nggak? Bukan pesan sembarangan. Masa mau bercanda, mau menjelang kematian? Nggak ada kan saudaraku? Ya, pasti pesannya sangat penting. Dan itu juga terjadi. One Cross, Seven Word selama 7 minggu terakhir, 8 minggu ya. Kita membahas sampai hari ini yang ke-7. Kita juga membahas pesan Tuhan Yesus semuanya penting. Kata-katanya semuanya penting ya. Minggu lalu, Pastor David 2 minggu lalu, meras gitu ya, of the word ya kan, fata morgana, benar ya. Saya mendengarkan sudah semua saudaraku ya. Jadi hari ini kita akan mendengar tentang bagaimana Yesus perkataan terakhir di sini ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ke-7 adalah ya Bapa, kuserahkan ke dalam tanganmu, kuserahkan nyawaku. Ini yang terakhir saudara-saudara. Kemarin minggu lalu tetelestai ya, benar ya, sudah selesai. Kalau kita ngomong berserah hari ini, Yesus menyerahkan nyawanya memang ke Allah Bapa. Tapi kalau kita mungkin bilang berserah itu punya definisi yang berbeda-beda. Ada mungkin gini, saya ini berserah, ya kan? Saya dari awal nggak ngapa-ngapain. Ini yang 2 ekstrim ya, antinomian sama legalistik. Kita kan selalu itu kan, tengah-tengahnya ada jalan ketiga Injil ya. Kalau yang antinomian atau liberal, bebas kan? Santai. Wis rencana Tuhan kan terjadi, saya nggak ngapa-ngapain, ya rencana Tuhan terjadi. Ya benar sih memang ya. Tapi hidupnya ya pancet aja gitu kan, sama aja dia, seperti itu. Tapi rencana Tuhan terjadi memang. Nah, bisa jadi dia memiliki definisi berserah, ya udah berserah kan saya nggak ngapa-ngapain. Ekstrim yang satunya, legalistik gimana? Yang legalistik pasti ngomong apa? Ayo, semuanya itu harus berusaha. Kita nggak bisa menggantungkan hanya Tuhan. Nanti setelah kita nggak punya jalan keluar, baru berserah kepada Tuhan. Ada yang seperti itu? Saya pernah kedua-duanya, saudara-saudara. Jadi, terus gimana? Apakah salah? Saya tidak ngomong sepenuhnya salah, tapi ada kebenaran yang utuh yang harus kita pelajari. Pastor David, gembala kita selalu ngomong gini, nggak presisi loh, nggak pas, ya tahu ya. Jadi mungkin terlihat, it's okay, sometimes kita ada waktunya seperti itu dalam ini, tapi bagaimana kita melihat makna dari penyerahan Yesus. Hari ini saya akan lebih fokus tentang penyerahan diri Yesus, karena ini untuk mempersiapkan kita ya, minggu depan kita akan ada untuk memperingati kematian Kristus. Jadi apa yang dimaksud terus dengan berserah oleh Yesus di sini? Kita belajar dari Lukas pasal 23 ayat 44 sampai 49. Saya akan membacakan yang putih, saudara membacakan yang kuning ya atau orange ya. Di sini orange ya. Kuning ya udah bolehlah kuning lah ya. Enggak usah bertengkar gara-gara warna ya. Jingjai ya. Oke, Lukas pasal 23 ayat 44 sampai 49. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. 45. Tapi tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah 2. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Sungguh orang ini adalah orang benar. Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Dari sini kita tahu inilah perkataan Yesus terakhir, natsnya adalah kematian Yesus, dan ini bukan hanya di Lukas, di Markus juga ada ya, dibahas semua di beberapa kitab Injil yang kita biasanya ngomong seperti itu. Dari sini saya
nanti akan membahas 3 poin. Yang pertama itu adalah melebihi logika, saudaraku, dan lebih besar ya. Melebihi logika. Yang kedua berserah. Yang ketiga bagaimana dengan respon manusia. Kita mulai dari yang pertama dulu, melebihi dari logika. Apa yang terjadi, saudaraku? Dalam Lukas pasal 23 ayat 44 sampai 45. Ketika itu hari kira-kira sudah jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah. Ada yang janggal enggak? Ini 2 minggu yang lalu Ibu Gembala membahas tentang ini. Ya, ada rundown-nya, jam berapa, jam berapa, jam berapa. Benar ya? Masih ingat? Jam 12 sampai jam 3 sore, kegelapan meliputi. Coba dipikirkan dengan logika kita. Kita nanti habis ibadah selesai jam 12. Biasanya terang atau gelap, saudaraku? Terang. Matahari tepat di atas kepala kita. Yang belajar IPA setuju ya? Masih lulus semua ya, saya juga dulu belajar IPA. Jam 12 siang, matahari tepat di atas kepala kita. Lurus semuanya, tidak ada bayangan ke kanan ke kiri. Benar ya? Setuju? Dan terang. Tapi saat itu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3 sore. Waktunya padahal matahari bergerak dari timur ke pinter ya. Dari timur ke barat, seharusnya ke barat kan? Barat mana? Oh sini ya kalau saya gitu ya. Dari timur ke barat. Tapi saat itu terjadi yang aneh, fenomena yang aneh melebihi dari logika kita. Jam 12 itu silau, ulap, apa bahasanya? Ya silau ya, terik, ya kan, panas. Tapi ini malah gelap sama sekali, tidak ada matahari. Kemudian yang kedua apa yang terjadi, saudaraku? Ayat 45, sebab matahari tidak bersinar. Mataharinya enggak bersinar. Namanya matahari itu bersinar, saudaraku. Enggak ada yang namanya enggak bersinar. Kalau malam itu hanya ketutup, saudaraku. Tapi ini dikatakan di sini, matahari tidak bersinar. Wow, fenomena apa gitu kan? Dan yang kedua, tabir bait suci terbelah 2. Tabir bait suci terbelah, kita tahu itu tempat kediaman Allah, sangat kudus. Dulunya umat Israel punya yang namanya bait suci, benar ya? Dan di situ ada tempat kudus, tempat maha kudus, pelataran dan sebagainya. Tidak sembarang orang bisa masuk. Tadi Cen-Cen juga ngomong kalau dulu kita berbuat dosa, mempersembahkan korban bakaran untuk penebusan dosa, orang masuk harus dikuduskan dulu, semuanya harus kudus. Kalau orang nggak kudus, mati. Ya, ada cerita imam itu selalu dikasih tali kakinya. Kalau mempersembahkan, kalau dia nggak kudus, dia akan mati di ruang kudus, di ruang maha kudus, nggak ada yang bisa kan ditarik keluar, saudaraku, kalau dia meninggal. Ya, ceritanya seperti itu. Dan waktu terbelah 2, artinya adalah Yesus sudah menebus kita kan, Yesus mati menggantikan, menjadi imam pengantara buat kita dan Allah Bapa di surga. Kita yang nggak bisa akses di awal, begitu ribetnya semua, karena Allah kudus, kita tidak. Bukan karena, ribet ini Allah ini, kita biasanya kan gitu, aturannya kok ribet. Bukan ribet, saudaraku, memang itu logikanya, kudus sama non kudus nggak bisa bersatu, kudus sama najis nggak bisa bersatu, gelap sama terang nggak bisa bersatu memang, gitu loh. Kita mau seperti apapun nggak bisa kan caranya. Dan disitulah Yesus menjadi imam pengantara buat kita kepada Allah Bapa, sehingga akses kita melalui Allah Bapa itu bisa, kepada Allah Bapa itu bisa melalui kepada Yesus langsung. Makanya kita sekarang berdoa langsung, kita kalau minta ampun kita bisa langsung berdoa, Tuhan ampuni. Tidak perlu lagi kita masuk ke dalam ruang kudus, ruang maha kudus untuk mempersembahkan korban bakaran. Kita bersyukur karena itu. Ya. Jadi yang pertama poinnya, kita tahu segala sesuatu, kita itu menyadari segala sesuatu tentang Tuhan, itu pastinya sangat bisa, sangat mungkin, bahkan pasti terjadi sesuatu yang melebihi logika manusia. Does it make sense? Karena Allah itu bukan bertentangan dengan logika, jangan sampai salah loh ya. Ada orang yang ngomong gini, udah percaya aja firman itu bertentangan dengan logika. Enggak, bukan bertentangan, beyond
logika, melebihi logika kita. Logikanya tetap ada semuanya, kita masih bisa belajar saudaraku, setuju kan? Tapi itu lebih dari pikiran kita. Enggak bisa loh kita ngomong matahari enggak bersinar, tabir bait suci yang kudus yang kita masuk mati langsung bisa terbelah seperti itu. Kemudian Yesus jadi pengantara, itu enggak bisa kita membuat semuanya. Itu melebihi dari kemampuan kita berpikir, melebihi dari ability kita, melebihi dari kehebatan kita apapun, harta kita dan semuanya. Hanya Tuhan yang mampu. Setuju? Makanya menjelang kematian Yesus sangat wajar kalau kita lihat memang ada tandanya, ada peristiwa yang melebihi logika. Saya masuk poin yang kedua, berserah. Di Lukas pasal 23 ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ini aja kalau dibaca saudaraku, hanya baca gini, orang kalau meninggal nggak tahu kapan waktunya saudara. Yesus tahu, sudah keren loh, benar ya? Lalu ia menyerahkan nyawanya. Sudah itu selesai, sudah. Saya lihat di dalam beberapa terjemahan, kalau terjemahan Inggris ada International Standard Version, King James, kemudian American Standard Version ya. Semuanya kata-katanya mirip ya, nanti saya jelaskan ya. Ada entrust, ada commit, mirip-mirip semua. Kalau kita berpikir lebih dalam lagi, tadi saya sampaikan di awal, kalau orang yang mau meninggal pasti pesannya sangat penting. Perkataannya pasti penting, sangat serius. Demikian pula saat ini saya mau mengajak kita semua merenungkan, membayangkan bagaimana saat Yesus disalib. Saya flashback sedikit ke belakang. Hukuman salib yang dimiliki orang Romawi kuno saat itu sangat kejam buat penjahat bajingan kelas kakap, bukan yang ecek-ecek yang ya udah nyolong ayam terus disalib, bukan seperti itu. Yang perbuatannya yang sudah sangat-sangat dipandang di masyarakat itu sudah sangat kejam, buruk, penilaiannya sudah sangat negatif saudaraku ya. Terus hukuman salib itu sangat kejam, coba dibayangkan. Dibayangkan boleh memejamkan mata, boleh melek ya. Coba tangan kalian di sini kalau kena paku nggak sampai nembus gimana rasanya? Nggak sampai nembus sampai di sini loh. Kena paku aja masuk. Sakit saudaraku. Ini pakunya gede kayak pasak. Bayangin ditidurin di kayu salib ya. Tapi sebelumnya disiksa dulu, dicambuk dulu, sudah keluar darah, membawa kayu itu, kayunya kasar saudaraku dikatakan di situ. Bukan kayu yang dipasrah halus. Sudah ini kasar, kena darahnya itu semuanya itu sudah sangat perih, sangat sakit. Kemudian waktu ditidurin, tancepin pakunya sampai tembus, masuk ke dalam salibnya itu, kayu salibnya, termasuk kakinya saudaraku. Waktu diberdiriin, coba dibayangkan, waktu diberdiriin, kalau kita berdiri pasti harus menyangga kan? Yang menyangga apa? Pakunya loh, kakinya. Kalau tulang keringnya, makanya tulang kering itu biasanya dipatahkan, tapi Yesus nggak dipatahkan. Ini ceritanya panjang, saya nggak membahas itu ya. Mungkin Kodif atau apa nanti. Ada firmannya kenapa tulang keringnya nggak dipatahkan memang. Karena Yesus menyerahkan dirinya. Tapi poin saya hari ini nggak membahas detail di situ. Cuma bayangkan penderitaan Kristus waktu itu. Kakinya menahan itu tulang keringnya, sama tangannya di sini. Itu sakit sekali. Mau bernapas saja susah. Jadi bisa dibayangkan waktu ngomong 7 kalimat ini kalimat yang terakhir. Enggak semudah yang kita bayangkan sekarang duduk santai ASEAN dengerin, oh iya ya Yesus ngomong gini. Enggak. Mau ngomong itu pasti suaranya akan sangat berat, menata satu persatu. Tidak semudah yang kita bayangkan saudaraku. Nah, arti dari kata berserah di sini ya, itu kurang lebih kita tahu, bisa membayangkan bagaimana rasa kesakitannya dan ngomong hal yang penting. Waktu Yesus ngomong, kuserahkan nyawaku ke dalam tanganmu, ya Bapak, ya kan?
itu ada beberapa makna saudaraku. Kalau bahasa aslinya itu bacanya ini ya, bahasa Yunaninya ya. Saya lihat, saya cek juga komentari beberapa. Paratitaimi. Ngomong kanan kiri, coba ngomong. Paratitaimi. Kita kan seringnya ngomong, para wong iki rek, itu kan. Para awakmu rek. Ini para sungguhan saudaraku, ya. Paratitaimi. Ya, lumayan lah ya, nanti belajar apa hari ini? Paratitaimi. Khotbahnya hari ini apa? Paratitaimi, ya. Berserah, menyerahkan diri. Jadi kalau beberapa terjemahan dalam Inggris juga itu berkata memang ESV, ASV ya, KJV, entrust commit, bahasa Yunaninya paratitaimi. Artinya itu apa? To place beside, itu meletakkan pada tempatnya. Saya ada tulisannya ya, bisa lihat. Jadi ditaruh di tempatnya. Atau properly ya, atau jadi kalau ini, to set before, ini contohnya kalau makanan, meletakkan di hadapannya. Dicepakno, gue enak ya kalau wis bahasa Jawa enak wis langsung, ngerti langsung ya. Disiapkan untuk siapa itu tuannya ya, atau customernya atau siapapun. Jadi Yesus menyerahkan itu meletakkan kepada Bapa, mempercayakan kepada Bapa, to entrust, mempercayakan, to commit, menyerahkan. Jadi saya menyimpulkan supaya kita mudah ya, jadi arti berserah kurang lebih adalah mempercayakan penuh secara personal. Mempercayakan penuh secara personal. Oke? Nah, saya mau bicara dulu tentang duinatur Yesus. Saya perlu menjelaskan ini supaya kita paham, saudara-saudara. Penderitaan Yesus ini real nyata, Yesus sebagai manusia memang menderita seperti kita manusia. Tapi kita juga harus tahu keselamatan yang dikerjakan Yesus juga real, pasti, nyata dalam kapasitasnya sebagai Allah. Yesus itu mempunyai duinatur, dua natur, double natur. Yaitu Allah yang awalnya memang Allah dan di-chip in, dimasukin lagi natur manusianya. 100% Allah, 100% manusia. Dan hidup di bumi dan satu pribadi. Ya, bisa dipahami ya sampai ini ya. Saya lanjutkan. Dua natur Yesus, 100% manusia, 100% Allah, tidak tercampur. Oke? Tidak ada perubahan, tidak ada perpecahan, tidak ada perpisahan. Dia blending, tapi tetap dengan karakteristik yang berbeda sebagai Allah sendiri, ada keilahiannya, ada kemanusiaannya. Keren kan? Tiap naturnya tetap ada semua dan membentuk jadi satu pribadi. Hakikat keilahian dan hakikat manusianya Yesus tetap ada sendiri-sendiri. Hakikat ilahi Yesus tidak hilang saat Yesus hidup sebagai manusia. Tapi hakikatnya Yesus sebagai manusia tidak berubah loh saat Yesus naik ke surga. Saya ulangi ya, kayaknya tegang semua ini ya. Allah manusia jadi satu, duinatur. Saat Yesus jadi manusia, keilahiannya tidak hilang. Saat Yesus naik ke surga, kemanusiaannya juga enggak hilang. Duinatur, keren saudaraku. Ya, cukup informasi itu aja ya, daripada nanti minum obat sakit kepala kita pulang. Waduh, banyak sekali ya informasinya ya. Saya sendiri pun sudah merasa kelihatan pinter di depan saudara nanti, jadi kebablasan ya nanti ya. Ya, jadi kita perlu mengerti ini, kenapa? Kita perlu supaya ini juga untuk iman kita, saudaraku. Kita harus bisa menjelaskan iman kita dong, ya, apologet. Nanti ditanyain kenapa 1 tambah 1 sama dengan 2, nggak ngerti. Woi, wes makan ya, diomongi kok lopo Yesus-Yesusan gitu kan. Kita nggak bisa menjawab. Dan yang kedua kita bisa menyampaikan kepada orang lain, kita bisa menginjil orang lain. Memang itu nyata Yesus. Kenapa kok Yesus mati, Tuhan manusia mana mungkin? Mungkin. Allah bisa jadi apa aja, kenapa nggak bisa jadi manusia? Kan lucu.
gitu kan. Jadi kita perlu tahu supaya kita secara pribadi iman kita pun juga terus kokoh di dalam Tuhan. Kita bisa menjelaskan pada diri kita dan kita bisa menginjili kepada orang lain. Dan pastinya minggu depan kita juga akan mempersiapkan tentang kematian Kristus. Waktu khotbah The Power of Cross minggu depan kita langsung mengerti saudaraku. Sudah nggak perlu menjelaskan ulang lagi ya. Oke, lanjut. Bisa dipahami ya Duinatur Yesus ya. Kenapa saya menjelaskan ini? Ini lanjutannya. Oleh karena itu, di dalam kemanusiaan Yesus, Yesus itu memang mati di kayu salib. Tapi dalam keilahian Yesus, dia tidak mati dibunuh. Dia tidak mati terbunuh karena penderitaan, karena siksaan, karena paku dan sebagainya di kayu salib. Yesus tidak mati dibunuh. Yesus menyerahkan dirinya untuk turun dalam dunia kematian. Kita perlu ini sangat-sangat paham dengan iman kita saat ini saudaraku. Karena kita harus tahu, kita harus terus bertumbuh dan kita bisa menjelaskan dengan baik. Yesus bukan mati dibunuh loh. Ya. Dia menyerahkan dirinya untuk mati. Karena itu kehendak Bapaknya. Jadi Yesus gak mati untuk dibunuh. Ini harus clear kita sebagai orang Kristen, ya. Oke, next. Apa buktinya kalau Yesus nggak mati dibunuh atau terbunuh dalam hukuman salib? Nah ini saudaraku, ada beberapa ayat, saya hanya ngambil sebagian, banyak ayatnya kok. Yesus sendiri pun ngomong ya. Jadi dari Mazmur pasal 31 ayat 6 dikatakan di situ, ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku, Engkau membebaskan aku ya Tuhan Allah yang setia. Ini Daud dalam gambaran sebagai Kristus ya. Wah kok nggak pas sih? Oke, Yesaya pasal 53 ayat 10. Kita tahu Yesaya selalu menubuatkan. Daud itu hidup 1000 tahun sebelum Masehi kurang lebih. Yesaya 740-750 tahun sebelum Masehi. Ya. Jadi sebelum kedatangan Yesus lahir di dunia. Yesaya sudah ngomong, ratusan tahun itu susah saudaraku. Ada yang bisa ngomong 1000 tahun akan terjadi seperti apa? Sulit. Ya udah, besok lah akan jadi seperti apa? Seperti apa nanti Trump tarif akan terjadi? Nggak tahu kan, sekarang lagi ini kan. Seperti apa nanti perang dagang akan terjadi di dunia ini? Besok, 1 minggu lagi, nggak ada yang tahu saudara. Ini 740 tahun sebelumnya, 1000 tahun sebelumnya sudah ada pembicaraan di sini. Yesaya pasal 53 ayat 10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Wow, Yesaya sudah menubuatkan saudaraku. Yohanes pasal 10 ayat 18. Ini kalau saudara lihat di Alkitab saudara, tulisannya merah berarti perkataan Yesus sendiri. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, kata Yesus. Melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Keilahian Yesus. Kenapa saya menjelaskan Duinatur, kita langsung paham kan. Keilahian Yesus yang memang bisa membuat, karena dia Allah. Dia menguasai kematian dan kebangkitan. Dia memang punya kuasa, punya capability yang enggak kita punyai. Makanya itu memang sangat-sangat normal buat Tuhan, sangat-sangat mudah, tapi tidak buat kita melebihi logika kita. Kita ngomongnya seringkali tidak masuk akal, ngomongnya bahasanya gitu kan. Tidak masuk akal Yesus bisa bangkit. Jadi secara manusia tubuhnya mati, namun secara ilahi Yesus tidak mati, makanya dia bisa bangkit. Manusianya bisa dibangkitkan oleh keilahiannya. Ada lagi ayatnya saudaraku, 1 Petrus 2 ayat 23, kalau masih belum puas, nanti bisa banyak kok ya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi ia
menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Jadi banyak kesaksian, bukan hanya satu orang terima wahyu terus banyak orang yang menerimanya sebelum Yesus lahir. Yesus memperkatakannya, bahkan murid-muridnya sendiri. Amin. Oke, saya lanjut sekarang ya. Apa makna penyerahan Yesus ini terus? Berserah. Kayaknya tegang semua ini ya. Yesus lebih masuk dalam rencana Bapa. Yesus lebih memilih dalam rencana Bapa sekalipun dia turun dalam dunia kematian. Berserah dalam kehendak Tuhan berbeda dengan kita biasanya menyerah, aku gak tahu jalan hidupku seperti apa. Aku serahkan hidupku. Itu beda saudaraku. Ya, kita biasanya sering waktu sudah gak ada jalan dalam kehidupan kita gak menemukan jawaban. Ini waktunya berserah kepada Tuhan. Itu menyerah saudaraku, itu give up. Makanya kita cari jalan keluar yang bisa membuat kita menemukan jalan keluar. Tapi kalau berserah itu dari awal. Tahu ya bedanya sekarang ya. Berserah yang Yesus maksud di sini adalah mempercayakan dari awal. Yesus sudah tahu penderitaannya, tapi tetap dia memilih penderitaan itu asal berjalan bersama Bapa. Di tengah penderitaannya sebagai manusia, dia ditimpa murka Allah karena dosa kita. Mendapat hukuman salib yang begitu kejam, Yesus menjadi musuh Allah Bapa. Dalam satu perkataan terakhirnya, dia fokus dengan Allah Bapa tetap. Dia tidak memperdulikan keadaan dirinya, dia menyerahkan semuanya kepada Allah Bapa. Dia sangat percaya penuh kepada Allah Bapa sekalipun di dalam penderitaan yang teramat sangat di dalam kemanusiaannya. Oke, saya beri contoh lah. Mukanya tegang semua soalnya gini ya. Oke, gini saudaraku. Dengarkan instruksi saya, ya. Tenang ya. Kerjakan baik dengan baik di dalam hati. Gak usah contek-contekan. Ini soalnya mudah saudaraku, oke? Dan simpan hasilnya di dalam hati. Gak perlu ngomong ke kiri, ke kanan, belakang, atas, bawah, luar, dalam, AB, select, start, semuanya gak perlu. Ya. Semua paham? Dengarkan instruksi saya baik-baik ya, kerjakan dalam hati, simpan dalam hati. Nanti terakhir saya akan tanya hasilnya. Pilih bilangan asli dalam hati. Tahu bilangan asli enggak? Oh ini palsu, bukan itu saudaraku. Matematika ya, saya harus ngajarin lagi. Bilangan cacah itu mulai dari 0, 1, 2 dan sebagainya. Ingat, bilangan asli mulai dari 1. Ini loh dosen matematika ya. Bilangan asli itu mulai dari 1, enggak ada 0. Bukan pecahan ya. Jadi 1, 2 sampai 100 mau sampai 99.000 dan sebagainya silakan. Saran saya yang mudah karena kita akan bermain matematika sedikit. Wah. Ini biar dosen matematikanya nanti saya minta maju untuk ngajarin ya. Oke, sudah bilangan asli? Sudah semua? Kalikan 5. Dalam hati. Kalau butuh kalkulator nggak apa-apa di handphone, silakan ya. Jadi bilangan asli dikali 5. Tenang, ini bukan ujian mencongak atau kita sedang belajar ini tes IQ ya. Kalikan 5, sudah? Hasilnya tambahkan angka yang pertama saudara pilih. Angka pertama yang saudara pilih tadi berapa? Misalnya 1 ya tambahin 1, 2 tambahin 2. Ya, sudah ya? Kalau sudah, hasilnya dibagi dengan angka yang saudara pilih pertama tadi. Ulang. Kayak waduh, sudah nggak dalam hati itu biasanya kacau. Hatinya kacau, pikirannya kacau. Bilangan asli, kalikan 5. Habis kali 5 hasilnya, tambahkan angka yang pertama saudara pilih. Oke, kalau sudah, hasilnya dibagi dari angka yang pertama saudara pilih. Kalau dipilih 1 ya bagi 1, pilih 5 bagi 5, gampang gitu loh. Sudah? Sudah, kalikan 3. Mudah harusnya, ya kan? Kalikan 3, oke? Dibagi 2.
Sudah. Ditambah 4. 4 ini bukan angka kemuliaan loh Tuhan. Ya, saudara. Kenapa kok ditambah 4 ya? Nanti aja, ini bukan. By the way, ada yang tahu hari ini tanggal berapa? You say it, ya kan? Hasilnya Anda sudah ngomong, bukan saya. Tepuk tangan buat kita semua ya. Hebat ya, bener gak? Bener gak? Bener ya, hasilnya 13. Ada yang bukan 13? Enggak apa-apa, enggak dihukum kok ya, nanti belajar lagi ya. Kenapa saya kasih games ini? Ini loh seperti rencana Tuhan. Kita itu enggak tahu, kita digiring terus dalam kehidupan kita step by step. Kita enggak bisa melihat seperti Tuhan melihat. To be honest. Kita itu mungkin belum mengerti saat ini, tapi ketaatan kita penting untuk kita masuk dalam rencana Tuhan. Sudah ada firman Tuhan, sudah ada yang namanya berserah, mempercayakan kepada Tuhan. Belajar untuk mengerjakan sesuai dengan firman Tuhan, simple seperti itu. Tuhan akan bukakan satu lagi, lama-lama tahu hasilnya 13, kita langsung bersorak, weh untuk kemuliaan nama Tuhan, amin. Pada akhirnya semuanya, mungkin saat ini masih melebihi dari logika kita nggak paham, kita nggak ngerti. Taat saudaraku, kerjakan di dalam firman Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Seperti Yesus, biarpun di dalam kematian, Yesus lebih milih mati daripada kehilangan Allah Bapa. Oke, kita masuk. Yang ketiga, respon manusia. Poin yang ketiga, saya ambil dari Lukas pasal 23 ayat 47 sampai 49. Di situ ada beberapa orang ya. Yang pertama, ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Ayat 48, ada orang banyak dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan ini melihat apa yang terjadi, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Ini orang banyak. Yang ketiga, 49, semua orang yang mengenal Yesus, murid Yesus, orang terdekat Yesus, pelayan Tuhan, termasuk perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Hanya melihat, saudaraku. Sebagai gambaran manusia yang melihat kematian Yesus, itu kurang lebih ini gambaran kita semua. Benar ya? Seringkali kita itu gagal merespon rencana panggilan Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama, kepala pasukan. Ini orang yang kontra, enggak percaya, orang yang bengis, orang yang kejam. Tapi dia bisa mengakui Kristus pada akhirnya karena dia melihat kebenaran itu. Padahal dia yang menganiaya kebenarannya. Yang kedua, kerumunan orang banyak penonton. Menyesal melihat Yesus itu Sang Mesias. Oh iya ya, ternyata memang Yesus itu Sang Mesias. Penyesalan di akhir. Bukankah kita seringkali seperti itu? Iya ya, aku kok gak percaya ya. Menyesal di akhir, sudah kejadian, sudah dapat konsekuensinya dan sebagainya. Tapi setelah itu menghilang lagi. Pulang menghilang. Yang ketiga, murid Yesus. Ya kan? Murid-muridnya orang-orang yang dikenal Yesus. Kan dulu seringkali kalau khotbah, jangan bangga kalau kita mengenal Yesus, kita perlu dikenal Yesus. Ini murid Yesus dikenal loh. Tapi apa yang dikerjakan sama murid-muridnya? Menonton dari jauh. Takut ikut dihukum, saudaraku. Bukankah ini gambaran kita, murid Yesus, orang Kristen saat ini, sering ke RGCC, jemaat yang rajin maupun tidak rajin, jemaat yang berkomsel maupun tidak berkomsel, jemaat yang melayani maupun tidak melayani, leader maupun bukan leader di gereja sekalipun, hanya melihat dari jauh dan takut mengakui sebagai murid Yesus. Malu menjadi saksi Yesus, malu untuk mengabarkan Injil. Dan ini memang terjadi, saudaraku, ketiga jenis orang ini responnya. Gambaran kita semua yang ada di dunia ini termasuk saya dan saudara. Kita sering mengecewakan Tuhan dalam ketidaktaatan kita. Kita mementingkan ego, self kita selalu, kita lebih suka mengerjakan hal-hal yang menyenangkan hati kita daripada rencana Allah, kehendak Allah. Setuju? Kita selalu memilih yang enak, yang nyaman daripada yang sehat. Kita lebih memilih segala sesuatu yang membuat kita bisa diterima, yang bisa kita kontrol, yang safe buat kita, yang memberikan kita power.
Kita lebih mencintai kehidupan kita daripada melakukan kehendak Tuhan. Tapi puji nama Tuhan, kabar baik hari ini. Kita tahu kita seringkali gagal untuk itu. Respon kita untuk melakukan kehendak Allah seringkali gagal. Tapi kita bersyukur karena Kristus hari ini. Kabar baik ini, kita dimampukan. Kita bisa melakukannya melalui penyerahan diri Yesus di kayu salib. Kita sekarang bisa yakin, percaya hubungan dengan Allah, hubungan dengan Yesus itu adalah yang terpenting dalam hidup kita. Kita bisa mempercayakan kehidupan kita berserah penuh kepada Allah oleh karena Yesus terlebih dahulu sudah berserah mempercayakan hidupnya terlebih dahulu kepada Allah Bapa. Ini yang menjadi dasar hari ini kita bisa melakukan di tengah penderitaan hidup kita mungkin, yang kabarnya mungkin nggak terlalu bagus hari ini, yang mungkin kondisi kehidupannya nggak terlalu bagus hari ini. Ini menjadi dasar kita terus percaya karena Yesus sudah melakukannya terlebih dahulu. Yesus sudah memenangkannya untuk kita. Sebelum kita refleksi hati, kita mau lihat video ya, singkat ya. Reaksi videonya bisa disiapkan ya. Jadi saya mau memperlihatkan gini video ini. Kita kan selama ini melihat dari sudut pandang kita sendiri, benar ya? Kita selama ini kan melihatnya dari oh ya saya melihat Yesus mati untuk saya dan sebagainya. Tapi kita nggak pernah melihat dari perspektif dari Allah Bapa sama Kristus sendiri gimana. Nah video ini nanti akan membantu kita ya. Sudah siap Reksi? Jadi pertanyaannya seperti ini saudaraku, refleksi hati ya. Bagaimana hati kita? Bagaimana hati kita saat Allah Bapa memilih untuk mengorbankan Yesus Kristus demi menyelamatkan kita yang sudah nggak berharga dan tidak layak diselamatan. Maksudnya gini, kita ini nggak layak kan? Dikirim David ya di Telegram ya, bisa dilihat ya nanti. Bagaimana hati kita saat melihat Allah Bapa memilih untuk mengorbankan Yesus? Ada orang lain yang mengorbankan sesuatu yang berharga, anaknya yang tunggal, untuk kita. Kita selama ini nggak menyadari seperti itu. Oh ya, kita baca karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini dan sebagainya, Yohanes pasal 3 ayat 16. Tapi kita nggak pernah merenungkan itu, ya kan? Dan yang kedua, apa respon hati kita? Gara-gara kita yang berdosa, hubungan Allah Bapa dan Yesus hancur terputus loh di kayu salib. Yesus kan ngomong, Eli Eli lama sabachthani sebelumnya ya kan, minggu-minggu sebelumnya. Kenapa engkau meninggalkan aku? Benar-benar terputus. Teacher Debita ya waktu itu ya, bawain ya. Benar-benar terputus saudaraku. Hubungan Allah Bapa dengan Yesus. Karena apa? Karena Yesus di dalam kemanusiaannya menanggung dosa kita. Yesus tidak berdosa, tapi karena dosanya, Yesus jadi nggak kudus. Yang awalnya kudus, jadi manusia yang tidak kudus. Karena tidak kudus, maka dia putus hubungan dengan Allah Bapa. Bisa dipahami kan? Sudah siap? Oke, kita lihat ya.
Bagaimana hati kita saat kita melihat Kristus, Allah Bapa yang berkorban untuk kita. Terkadang kita kan hanya melihat, oh ya, ini Yesus sudah berkorban, aku harus ngapain ya dan sebagainya. Tidak semudah apa yang kita bayangkan. Allah Bapa memilih untuk mengorbankan putranya yang tunggal untuk kita, saudara. Dan karena kita, maka hubungan Allah Bapa dengan Kristus yang seharusnya penuh kasih, jadi hancur karena kita. Kalau kita ditolong misalnya saudaraku, kita bawa tas saja ya, berat. Waktu saudara pulang, Bapak Ibu Gembala menolong. Kita sungkan enggak? Oh iya ya, enggak usah, enggak perlu Bapak Ibu Gembala. Masa ditolong bawa tas sampai Bapak Ibu Gembala menolong? Benar enggak? Atau ditolong Gembala senior kita Pak Timotius Arifin, ya kan, yang sudah senior. Atau Bapak Wali Kota kita, Bapak Menteri, atau Bapak Presiden. Seperti apa kita meresponinya? Langsung terima kasih Pak, terima kasih, benar. Hari ini kita ditolong Kristus. Bukan hanya menolong loh, tapi menggantikan hukuman kita. Kita yang seharusnya dihukum, kita yang seharusnya menanggung kematian itu. Namun Yesus yang adalah Allah menggantikan hukuman dan kematian itu bagi kita. Yesus Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan yang nolong. Lebih dari Bapak Presiden, saudaraku. Bukankah kita itu seharusnya hancur hati, menyerahkan diri kita penuh kepada Kristus, kepada Tuhan. Banyak yang ngomong gini saudara, saya enggak cukup baik, saya mungkin gagal untuk mencintai Kristus, untuk mengasihi Kristus. Masalahnya bukan di situ. Kenapa saya putar video ini saudaraku? Masalah kita benar-benar tidak memahami, tidak tahu betapa besarnya Dia mencintai kita. Kita tidak memahami begitu hebatnya cinta Tuhan terhadap hidup kita. Bukan kita yang mungkin merasa aku enggak layak dicintai Tuhan. Saya kasih tahu saudaraku, Tuhan mencintai kita bukan karena keadaan kita baik atau tidak. Aku orang yang baik-baik atau enggak. Aku orang yang taat atau tidak. Aku orang yang berdosa atau tidak. Dia mencintai kita karena dirinya adalah kasih. Based on his character. Bukan kondisi kita. Bukan kehebatan kelayakan kita. Saya undang slide terakhir saudaraku. Ketaatan, kepercayaan, penyerahan diri Kristus. Oleh karena Injil ini saudara, kita bersyukur, kita dimampukan. Aku dimampukan untuk menghancurkan self ego melalui penyerahan diri Kristus. Yang awalnya selfku begitu kuat, setuju ya? Aku enggak mampu, aku selalu mencari untuk keuntunganku sendiri. Saat ini aku dimampukan untuk menyerahkan diriku kepada Yesus. Aku bisa mentaati firman-Nya dengan melihat ketaatan Yesus di kayu salib. Yesus lebih memilih mati daripada tidak bersekutu, daripada hilang relationship-nya dengan Allah Bapa. Aku bisa berserah penuh kepada Tuhan dengan melihat penyerahan diri Yesus kepada Allah Bapa. Saudara tahu makna penyerahan diri Yesus di kayu salib ini? Percaya kepada Bapa, mempercayakan penuh, memberikan dirinya penuh kepada Allah Bapa, taat 100% kepadanya. Yesus melihat value-nya gini, bukan yang enak untuk aku. Yesus tidak melihat seperti itu, bukan yang nyaman untuk aku. Yang Yesus lihat adalah relationship dengan Allah. Keterikatannya dengan Allah itu value tertinggi. Sekalipun dalam penderitaan, bahkan di dalam kematian, Yesus lebih memilih puncak penderitaan yaitu kematian itu daripada putus hubungan dengan Bapa. Saya mengajak kita semua memaknai penyerahan diri Yesus hari ini. Kita mungkin yang mengalami penderitaan, kita yang saat ini mungkin sedang membuat pilihan-pilihan dalam hidup kita, baik jodoh, karir, pekerjaan, relationship, family, atau apapun. Jangan pilih yang enak, nyaman saja saudara-saudara. Jangan pilih yang membuat kita itu, oh aku diterima di situ, aku lebih baik di situ dan sebagainya. Apakah kita tetap di dalam kehendak-Nya?
Apakah kita tetap di dalam rencananya? Apakah tetap relationship kita dengan Allah Bapa itu tetap ada? Kita tidak membreak out itu? Sekalipun harus mengalami kematian tubuh seperti Kristus, relationship, ketaatan kita kepada Tuhan itu yang terutama, saudara-saudara. Kita bersyukur hari ini kita dimampukan untuk taat kepada firman-Nya oleh karena penyerahan diri. Kita sudah ditebus oleh Kristus, kita menjadi miliknya Kristus. Oleh karena itu saya mengajak kita mengucap syukur apapun kondisi kehidupan kita saat ini. Baik di atas maupun di bawah, baik senang maupun susah, kita bisa mengucap syukur karena Kristus sudah memenangkan segalanya. Amin. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Saya undang bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu ini. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Besar
kasih Tuhan, buat anugerah-Mu, sungguh besar buat kesetiaan-Mu, setiamu dalam hidupku. kami bersyukur, Terima kasih, kami bersyukur. terima kasih Tuhan, buat Semua karena anugerah-Mu, buat semua karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan merenungkan apa yang sudah disampaikan. Biarlah kita bukan cuma sekedar menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan. Apa yang Yesus lakukan, menyerahkan hidupnya kepada Bapa di surga, adalah fondasi kita menjadi murid Kristus. Karena Yesus sendiri pernah berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Ia harus memikul salibnya dan mengikut aku. Ini suatu tugas yang berat, tetapi Yesus memberikan teladan, memberikan contoh. Dan bukan cuma sekedar memberikan teladan, dia memberikan kekuatannya melalui Roh Kudus-Nya. Yang sama yang membangkitkan Yesus dari kematian, roh yang sama Yesus utus dan ada di dalam diri kita. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Hubungan kita dengan Yesus, dengan Tuhan Yesus adalah yang terutama. Bila bahkan sekalipun nyawa kita hilang, itu layak. Karena dia terlebih dahulu memberikan nyawanya buat kita. Mungkin kita tidak sampai kehilangan nyawa. Mungkin ada mimpi-mimpi kita yang hilang, yang hancur. Mungkin ada hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan kita. Dan kita memutuskan untuk kita meninggalkan Tuhan. Atau kita berpindah kepercayaan. Kita menjual Yesus demi hal yang lain. Kalau itu pernah ada di benak kita, mari kita lihat ke salib Yesus. Dia telah menyerahkan semuanya buat kita. Kalau ada yang menyerah, ingin menyerah, aku berhenti menjadi murid Yesus. Aku ingin menjadi jemaat biasa saja. Aku ingin menjadi orang Kristen yang biasa saja. Aku mau berhenti mengikut Yesus, mengiring Yesus. Dan biarlah firman Tuhan hari ini, kalau engkau enggak takut kehilangan nyawamu, engkau akan memperolehnya. Dan pada faktanya engkau telah memperolehnya karena Kristus menggantikan posisi kita. Jadi apapun yang terjadi di muka bumi ini, seharusnya tidak bisa, tidak mampu memisahkan kita dari kasih Kristus. Entah itu kemiskinan, entah itu sakit penyakit, entah itu pedang, entah itu penganiayaan, entah itu apapun juga, ekonomi yang krisis mungkin yang akan kita hadapi ke depan, itu tidak akan sanggup memisahkan kita dengan kasih Kristus. Dan melewat Yesus, kita sanggup menyerahkan diri kita. Lewat Kristus kita sanggup menyerahkan hidup kita. Sebelumnya kita tidak mampu. Seperti yang tertulis dalam firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, dan Allah telah melakukannya lewat Yesus, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan itu telah Yesus lakukan di kayu salib sebagai anak manusia. Dia mempersembahkan persembahan yang paling sempurna.
Sehingga kita bisa sekarang ada di tempat ini mempersembahkan seluruh hidup kita. Karena ada Kristus yang terlebih dahulu mempersembahkan persembahan yang sempurna. Bapa, kepadamulah nyawaku aku serahkan. Itu adalah persembahan yang luar biasa. Mari menjelang Paskah, biarlah hati kita dirubah secara radikal. Kita mengalami kuasa dari salib, sekaligus kuasa dari kebangkitan Kristus. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih Engkau telah beranugerah kembali, memberikan kasih karunia melalui firman-Mu. Kami bisa mendengar kembali firman-Mu, itu anugerah, itu kasih karunia. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur. Dan akhirnya jemaat Tuhan, pulanglah Engkau dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus Kristus tidak sama dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia ini. Lihatlah apa yang telah Yesus lakukan, semuanya untuk kita membawa kita kembali terhubung dengan Bapa. Dan berkat ini jangan kau simpan sendiri, ceritakan itu kepada orang lain, di kantormu, di kampusmu, di sekolahmu, di lingkunganmu, di mana Tuhan tempatkan engkau. Berkat ini tercurah bukan untuk engkau nikmati sendiri, tetapi untuk engkau ceritakan, proklamasikan itu. Baik atau tidak baik waktunya, dimanapun engkau Tuhan tempatkan, beritakan Injil ini. Dan berkat Tuhan melimpah atas kehidupanmu, kemampuan Tuhan melalui Roh Kudus ada dalam kehidupanmu, hikmat pengetahuan, karunia-karunia Roh bekerja dalam dirimu. Ketika engkau menyampaikan kabar baik, tanda-tanda ini menyertai engkau. Engkau akan mengusir setan demi nama Tuhan, engkau akan menyembuhkan orang sakit, engkau akan berdoa bagi mereka, dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkat yang terbaik ini menyertai engkau mulai hari ini sampai Rajamu datang memerintah di atas langit bumi yang baru, di mana kita akan berkumpul, bersekutu bersama-sama di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Berkat ini tercurah. Yang percaya bersama-sama katakan amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya mengingatkan kembali Bapak Ibu Saudara, ambil waktu, jangan meluangkan waktu, tetapi Bapak Ibu Saudara mempersembahkan waktu Bapak Ibu Saudara untuk bisa kita merayakan, mengingat pengorbanan Tuhan Yesus yang akan kita adakan pada hari Jumat. Kita Jumat Agung ya, Jumat depan. Kita bisa kembali mengingat pengorbanan Tuhan Yesus. Dan jangan lupa Bapak Ibu Saudara bisa mengajak teman Bapak Ibu Saudara yang mungkin sudah lama tidak berjemaat, sudah lama kecewa dengan Tuhan, tidak berjemaat dimanapun, tidak berkomitmen di jemaat manapun. Bapak Ibu Saudara bisa, waktu yang terbaik Bapak Ibu Saudara bisa mengabarkan Injil. Ya, lewat peristiwa-peristiwa seperti ini ya, Paskah, Natal, itu kesempatan yang baik. Ya, jadi undang, ajak teman-teman Bapak Ibu Saudara, doakan mereka. Itu saja. Dan akan diadakan baptisan ya bagi Bapak Ibu Saudara, dengan bahwa nanti akan diberikan formulir untuk diisi, dan kemudian syaratnya memberikan foto 3x4 2 lembar. Ya Bapak Ibu Saudara, itu saja. Nanti kita akan briefing sebentar. Setelah itu nanti kita akan berangkat ke Sungai Yordan. Ya kan? Ya, sungai Berantas lah. Di Jodipan situ. Masih dibuka, tapi syaratnya ini bukan untuk menikah, tapi untuk menjadi murid Yesus, pikul salib dan sangkal diri. Oke Bapak Ibu Saudara? Oke, itu saja. Selamat menikmati hari Minggu bersama keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Yes.